Selamat pagi umat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita akan mengadakan persekutuan doa pagi pada hari ini dari GKI Samanhudi, Jumat tanggal 4 Oktober 2024. Maka mari umat kekasih, kita bersama mengawali persekutuan doa pagi kita dengan menyanyikan dari NKB, nyanyikanlah Kidung Baru nomor 107, NKB nomor 107, Bapa, Anak, dan Roh. Bapa, Anak, dan Roh, kami menyembah. Pujian bagimu, Allah yang Esa. Bapa Sang Pencipta alam semesta, Kau pun menjaganya untuk selamanya. Yesus, Kau muhalis, kawan terdekat, namamu terpuji kini dan tetap. Roh Kudus diami hati umatmu, biar hidup kami layak dan teguh. Mari kita memohon pertolongan Roh Kudus sendiri saat kita boleh membaca Alkitab dan merenungkannya secara sederhana dan singkat. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, syukur dan hormat kami hantar ke hadirat Allah yang sudah menyertai kami. Bukan cuma sesaat-sesaat, tapi sepanjang kehidupan kami sampai pada hari ini. Kami sudah melewati bulan September, bulan ke-9, memasuki saat ini bulan ke-10. 4 hari kami sedang akan jalani dari bulan Oktober ini. Terima kasih Bapa untuk semua itu. Dan biarlah kami juga boleh melihat pembacaan Alkitab kami, Roh Kudus sendiri yang bersama-sama dengan kami, sehingga apa yang kami akan baca, apa yang kami akan renungkan, benar, sungguh boleh kami berlakukan dalam kehidupan kami. Bekerjalah ya Roh Kudus, baik untuk hamba maupun semua mereka yang mendengarkannya. Bapa, terima kasih karena kami hantar doa kami, memohon pertolongan Roh Kudus itu dalam satu pengantara kami yang hidup, setia, Yesus Kristus, Juru Syafaat kami. Amin. Saudara, pembacaan kita untuk tema hidup dalam roh terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-8, ayat 1 sampai ayat 11. Roma pasal 8, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian saya bacakan. Oleh sebab itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Sebab hukum roh yang memberi hidup telah memerdekakan engkau dalam Kristus Yesus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tidak berdaya oleh tabiat daging, telah dilakukan oleh Allah dengan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, dan untuk menghapuskan dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut keinginan daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup
dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Namun jika Kristus di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati tinggal di dalam kamu, maka Ia, yaitu Roh Kudus itu yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang tinggal di dalam kamu. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita pada persekutuan doa pagi GKI Samanhudi ini. Berbahagia yang mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, ayat yang ke-9 dari pembacaan tadi kita akan renungkan. Saya baca ulang. Namun kamu tidak hidup dalam tabiat daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah tinggal di dalam kamu. Namun jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tema kita sudah saya katakan tadi, hidup dalam roh. Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, sejak bangun pagi-pagi ada begitu banyak keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan. Misalnya, begitu bangun pagi, kita mau bangun pukul berapa? Beker sudah di setel, entah itu jam 3:30, entah 4:30, entah jam 5, untuk kita boleh bangun tepat waktu. Setelah bangun, kita bersekutu dalam doa. Mau apa kita? Mau makan apa pagi ini? Apakah bubur ayam? Apakah nasi goreng? Ataukah bakmi? Nah, ada keputusan itu. Mau apa kita setelah itu? Setelah makan, kita mau bekerja, mau berangkat, atau kita mau ke pasar, atau mau kemana? Ternyata hidup memang penuh keputusan-keputusan yang sifatnya masih dalam dunia ini. Masih terikat dalam kebutuhan-kebutuhan daging. Tapi yang positif, bukan kedagingan yang negatif, yaitu keserakahan, kebencian, ya, atau dendam, dengki, iri, dan sebagainya. Itu yang negatif dari keinginan daging ini. Bahkan itu membawa kepada maut karena menolak Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Nah, saudaraku, hidup menurut roh berarti kehidupan kita dipimpin oleh roh itu. Yang keluar dari dalam hati kita adalah hal-hal yang bersifat roh, yang penuh dengan damai sejahtera, kasih Allah yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan puji-pujian, sukacita, bukan justru kemarahan, makian, dengki, dendam itu. Karena Roh Kuduslah yang berkuasa di dalam hati ini untuk memberlakukan apa yang Allah inginkan. Maka saudaraku di dalam Tuhan, hidup menurut roh, bukan kemudian kita menjadi petapa, bukan. Atau kita kemudian menyendiri, ya,
mengasingkan diri, enggak. Tetap kita bersosial, tetap kita berkeluarga, tetap kita mengasuh anak-anak, cucu-cucu, bahkan orang tua kita dan sebagainya. Itu masih tetap menjadi tugas, kewajiban dan panggilan kita. Kita hidup menurut roh bukan berarti ke gereja terus, bahkan menjadi second home kita itu gereja, enggak. Tetap kita akan bekerja di tempat di mana Tuhan menempatkan tempat kerja kita, di mana Tuhan menempatkan di mana kita sekolah, ya. Di sekolah itu kita harus juga mencerminkan bagaimana Allah itu penuh kasih sayang. Nah, saudaraku, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus itu ada di dalam diri orang itu. Saya bacakan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 17. Begini kata Tuhan Yesus, yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, tidak dapat menerima roh kebenaran ini, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, sebab ia, yaitu Roh Kudus itu, menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Maka Roh Kudus itulah yang menyebabkan orang itu menjadi percaya, menjadi beriman kepada Tuhan Yesus. Paulus agak beda sedikit mengungkapkannya, tapi intinya sama. Saya bacakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, kata Rasul Paulus. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16, juga 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakan itu. Saya bacakan 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa roh Allah tinggal di dalam kamu? Yang saya katakan hampir mirip 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Karena Roh Kudus itulah yang harusnya berkuasa, yang memimpin kehidupan kita di dalam hati dan diri kita. Sehingga kita juga boleh bersama-sama dengan dia terus-menerus. Karena bait Allah itu tubuh kita. Bait Roh Kudus itu tubuh kita ini. Nah, memang di dalam 1 Korintus pasal 12, kata-kata Paulus agak beda sedikit. Bahwa seseorang itu baru bisa percaya kalau roh itu ada di dalam diri orang itu, mengundang orang itu untuk boleh Roh Kudusnya bekerja. Saya bacakan 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Nah, maka kalau kita sudah boleh mengaku Yesus itu adalah Tuhan, Yesus ho kurios, Tuhan itu adalah penguasa dan pemilik. Kurios itu adalah penguasa dan pemilik dalam hidup ini. Maka Roh Kudus itulah yang juga ada di dalam diri kita. Sehingga kita bisa mengaku
Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Dan saudara, itu menyebabkan apa yang dikatakan oleh Roma tadi dalam pembacaan kita, Yesus yang dibangkitkan juga oleh Roh Kudus itu, Dia juga akan membangkitkan kita. Maut tidak lagi menguasai hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita akan menerima sukacita surgawi bersama-sama dalam penyertaan Roh Kudus itu. Indah bukan? Sehingga dalam pengharapan itulah kita melaksanakan berbagai tugas, panggilan dan pilihan-pilihan kita yang harus masih kita lakukan sementara kita masih hidup di dalam tubuh daging ini, masih hidup di dalam nafas yang masih dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Satu saat nafas ini akan Tuhan panggil, ambil kembali nafas haya itu, sehingga kita bukan lagi tidak bisa bernafas. Kematian itu terjadi. Nah, sehingga apa yang terjadi? Ya, harus kita menjadi makhluk yang sudah meninggal, menjadi jenazah. Entah itu dikremasikan ataukah dikuburkan. Itu juga pilihan bagi keluarga. Nah, saudara, Tuhan saja yang dipermuliakan melalui kehidupan kita yang hidup dalam roh itu. Tuhan saja yang dimuliakan oleh kita dalam tubuh ini. Bersediakah saudara? Kita memuliakan Tuhan sebagai anak-anak Dia, anak-anak Tuhan Bapa Surgawi yang sudah memiliki hidup ini, yang sudah menguasai hidup ini, sehingga Tuhan yang dimuliakan, bukan kita anak-anaknya, melainkan Dia saja yang ditinggikan dan dibesarkan. Komitmen ini boleh kita wujudkan dalam tindakan kita sehari-hari. Lakukanlah dengan penuh sukacita, saudaraku. Kita menyambut melalui NKB nomor 130, NKB 130, hidup yang jujur. Hidup yang jujur hendak ku serah pada Yesusku yang aku sembah. Persekutuan mesra dan kudus ingin ku ikat dengan penebus. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi takhtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Bagiku Yesus memberi nyawanya, menanggung dosaku di Golgota. Terdorong kasih begitu mulia, seluruh hidup ku beri padanya. Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku. Ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi takhtamu. Ku minta kuasailah seluruh hidupku. Memuji Yesus dengan hidupku, mau berkenan pada Dia penuh. Ikut mencari yang hilang sesat, bawa padanya yang susah penat.
Ya Yesus, kau kurbankan darahmu bagiku, ku beri masa depanku dan hidup bagimu. Hatiku ku serahkan menjadi takhtamu, ku minta kuasailah seluruh hidupku. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hormat, syukur, dan puji kami hantar ke hadirat Allah. Sebab Roh Kudus sudah berperan sejak awal dunia dijadikan sampai selama-lamanya. Satu saat nanti kami juga akan terus bersama dalam kehidupan Bapa, Anak, Roh Kudus itu di kerajaan surga. Bapa, berkati pimpin kami dalam sepanjang bulan Oktober yang kami sedang jalani ini. Khususnya Bapa, beberapa hari lagi masih ada persiapan bagi kami untuk menerima perjamuan kudus Ekumene, perjamuan kudus sedunia yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober mendatang. Berkati kami untuk boleh menyambut tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan, disimbolkan dengan roti dan air anggur itu. Kuduskan kami, benarkan kami, dan beri kami sukacita. Bapa, kami juga membawa dalam doa untuk program-program kerja yang kami sedang susun. Juga Majelis Jemaat GKI Samanhudi sedang menyusunnya. Baik itu para calon-calon penatua yang akan dipanggil dan dipilih oleh anggota jemaat. Bapak, biarlah pencalonan penatua boleh dilaksanakan dan akan diteguhkan pada bulan Maret mendatang tahun depan. Kami juga membawa dalam doa untuk bulan keluarga, bulan Oktober ini. Bapak juga berkati semuanya. Bahkan kami juga mempersiapkan Natal dan menutup tahun baru. Tahun ini membuka tahun baru 2025 juga bersama-sama dengan Allah pula. Berkati Bapak itu semua berbagai pergumulan-pergumulan hidup anak-anak Bapak. Jangan tinggalkan keluarga-keluarga kami, orang tua kami kah, suami istri kami kah, anak-anak kami kah, cucu-cucu kami kah, dalam semua tugas panggilan kerja mereka ya Bapak, yang studi, yang bekerja, yang sudah pensiun, sudah emeritus, Bapak jugalah yang tetap bersama-sama. Berkati ya Bapak, bangsa dan negara kami, khususnya 20 Oktober nanti, pelantikan Presiden baru kami, biarlah semuanya juga boleh berlangsung bersama Tuhan. Dan pada bulan November kami akan mengadakan pemilihan kepala daerah di seluruh pelosok Indonesia. Bapak, semuanya boleh kami lakukan bersama-sama dalam sukacita kehidupan berdemokrasi di Indonesia pada bulan November nanti. Beri keamanan bangsa kami ya Bapak. Kami juga membawa dalam doa berbagai bencana-bencana yang terjadi dalam kehidupan dalam dunia ini. Bapak mau memberikan kekuatan dan pertolongan. Apalagi ya Bapak, kalau angin taufan telah melanda beberapa wilayah baik di Amerika, di bagian Florida, ataupun Bapak yang ada di Asia, di Vietnam dan sebagainya. Bapak mau menolong berbagai pergumulan duka yang menimpa mereka yang karena bencana alam itu. Bapak, kami juga membawa dalam doa kami untuk seluruh pergumulan doa kami masing-masing. Yang sakitkah, yang dalam pergumulan mencari nafkahkah, ataupun yang dalam berbagai pergumulan-pergumulan lainnya. Sukacitakan kami untuk boleh menyelesaikannya ya Bapak. Terima kasih Bapak, karena kami hantar semuanya dalam satu pengantara kami yang hidup, setia, Yesus Kristus Tuhan, yang senantiasa mendengar, menjawab sesuai dengan
kehendak Allah sendiri untuk kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pengantar agung kami kepada Bapa Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.